Tadi itu udah tak bahas Mas Layung. Syirik atau enggak itu bukan letaknya di benda, Mas. Syirik atau enggak itu letaknya tergantung sudut pandang kita dan hati kita untuk menyikapi sebuah benda tersebut. Nah, itu perlu dimengerti, Mas. Saya itu enggak pernah menyalahkan orang yang punya benda-benda. Benda-benda itu banyak, Mas, sejenisnya. Hanya contoh tadi. Saya hanya megang suatu contoh kayak begini. Contohnya banyak. Benda-benda yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Ini hanya satu contoh saja. Syirik atau tidak, itu letaknya bukan di benda, Mas Layung. Tergantung sudut pandang pikir kita dan hati kita, bukan di ininya, Mas. Bisa dipahami, Mas Layung? Kurang paham bagaimana? Katanya jawaban yang tadi dari Ndok Ceplok ada kodamnya. Kalau jenengan bisa menjelaskan, jelaskan saja di publik. Biar publik itu tahu. Itu loh, Mas. Makanya kalau orang bisa ngomong, itu bisa menjelaskan kenapa kok ada kodamnya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kodam yang mana dulu? Kodam yang mana dulu yang perlu dijadikan bahan ini dari Mas Ndok Ceplok tadi? Apa itu pertanyaannya itu? Tuas kowe ngomong bangsane ngono kuwi. Hafal kabeh ku. Bukan masalah cincin keris atau apa, Mas. Saya bilang sejenisnya itu banyak. Bisa dipahami enggak nih, Mas Layung? Bisa dipahami enggak? Kalau belum paham, tanya kembali, Mas, biar lebih paham gitu. Dari Mas Alven bisa, Pak? Bisa apanya, Mas? Komen yang jelas dong, biar publik itu tahu. Biar publik itu enggak dengar masalah cerita-cerita kayak begitu dari oknum. Gitu loh, Mas. Dari Mas Lanang Bungsu, Mas, saya tanya. Dari Mas Layung udah paham. Mas, saya mau tanya. Dari Mas ini udah guys kemelekeran. Kalah jam terbangnya kemagi. Mas, saya mau tanya, punya batu udah saya kasih orang, tapi balik lagi, itu tandanya apa, Mas? Maksudnya dikasih orang ke siapa? Mas Lanang Bungsu, maksudnya dikasih sama siapa dulu? Maksudnya orang itu temen, saudara, atau siapa? Maksudnya katanya udah dikasihkan ke orang lah. Nah, terus barang itu balik kembali. Nah, maksudnya yang saya tanyakan, ini dikasihkan sama siapa? Ya iyalah, Mas. Kan kita harus detail masalah-masalah itu. Saya kasih orang. Lah dikasih sapa? Temen, saudara, atau siapa?
Mas Pulung Jati ndang ceplok kok ana kodame. Ki maksude piye nek anak kodame gen nampu apa piye masalah yang jelas ndang ceplok iki mareki agar golek 10. Sama uak saya kasih. Uak itu kalau bahasa orang situ berarti uak itu Pak D ya. Kalau orang Jawa bahasa uak itu Pak D berarti. Udah saya kasih sama uak saya sih Mas. Dikasihkan sama Pak D-nya. Mas, kayak begitu itu Mas. Itu memang antara percaya dan tidak percaya Mas. Kalau Mas Lanang percaya, itu hak Mas Lanang. Kalau Mas Lanang bungsu tidak percaya, itu juga haknya Mas Lanang. Masalah benda-benda kayak begini itu jadi kontroversi Mas. Ini itu hanya untuk contoh saja. Dan jenis-jenis kayak begini itu banyak. Ini hanya saya sebagikan contoh. Kamu percaya, ya silahkan. Itu hak Anda. Kalau kamu tidak percaya, ya itu hak Anda. Kalau ditanyakan ke saya, kalau saya masalah beginian saya tidak percaya Mas. Kalau ditanyakan ke saya, sebab orang itu Mas, sudut pandangnya tentang masalah-masalah kayak beginian itu sudut pandangnya berbeda. Tidak sama Mas Lanang. Kalau ditanyakan itu ke saya, tidak saya anjurkan untuk percaya. Percayalah saja sama Tuhan. Kalau ditanyakan itu ke saya. Kalau ditanyakan ke beda orang, mungkin jawabannya bisa beda. Karena masalah-masalah beginian itu masih berselisih. Masih berselisih Mas Lanang. Bisa dipahami Mas Lanang? Bisa dipahami enggak saya ngomong kayak begini? Bisa dipahami enggak Mas? Kalau ditanyakan ke saya, enggak saya anjurkan orang untuk percaya sama ginian. Kalau untuk aksesoris, welcome. Monggo untuk aksesoris silakan. Kalau untuk aksesoris, silakan. Itu kalau pertanyaannya ditujukan ke saya, yang saya anjurkan jangan percaya. Oh ya, percaya atau tidak percaya itu tergantung sudut pandang kita masing-masing Mas. Percaya atau tidak itu tergantung sudut pandang kita masing-masing. Cuman begini loh Mas. Namanya oknum-oknum sekarang itu banyak yang tipu-tipu Mas Lanang bungsu. Oknum sekarang itu banyak yang tipu-tipu dengan berbagai macam cara. Mungkin dengan cara busananya, mungkin dengan cara dia ngomong, mungkin dengan cara apa saja. Banyak itu. Mas Lili sekolah konsultasi. Masalah itu saya paham semua Mas. Masalah aja Mas, paham semua. Nah itu tadi Mas Dok ceplok jam terbangmu kurang. Aduh no apa nantang debat karo aku. Pokoknya kalau punya benda beginian di rumah jenengan. Kalau untuk aksesoris hiasan rumah, silakan. Hiasan rumah dipenuhi model-model kayak begini. Ya monggo. Percaya atau enggak, ya tergantung Anda menilainya. Tergantung sudut Anda.
Quran saja mas, Al-Quran saja itu jelas. Itu orang masih banyak meragukan kok. Apalagi benda-benda kayak begini. Quran saja yang jelas-jelas terbukti akan keampuhannya Al-Quran itu. Banyak orang yang tidak percaya kok. Apalagi benda-benda kayak begini. Quran saja itu. Gimana Mas Layung? Ya kita harus tahu mas. Kita harus tahu tentang kebenaran. Quran saja yang isinya itu di dalamnya itu kebenaran. Orang banyak yang tidak percaya kok. Jangankan cuman benda kayak begini. Bah. Ini jelas orang Indonesia itu tidak mau belajar model-model kayak Mas Layung, Mas apa tadi, tidak mau belajar. Makanya kamu mudah tertipu kali oknum, tertipu dengan oknum. Makanya model-model orang-orang begini, ini dibohongi sama oknum-oknum, hancur dirimu. Dibodohi sama oknum-oknum, hancur dirimu men. Wong urip bakal mati. Lanjut Gus. Kowe garek nonton penak. Akhirnya sik ngomong kalau ndak tahu akan kebenaran, ndak mungkin dia bisa ngomong loh mas. Orang ngomong kalau ndak punya skill, dia ndak pernah malang melintang masalah itu. Orang ndak bisa ngomong sefase saya mas. Kalau orang ndak tahu, ditanya tetap jawabannya mencela-mencela. Kalau masalah beginian saya paham betul mas. Quran saja yang jelas-jelas terbukti akan keampuhannya, akan kebenarannya, orang masih banyak yang meragukan. Apalagi hanya benda-benda kayak begini. Makanya model-model kayak orang sekarang itu kalau kita tidak belajar mas, bisa tertipu oleh oknum. Bisa dipahami mas Layung? Quran saja jelas, jembatan Shiratal Mustaqim, menuntun orang kebenaran. Orang tidak kalah. Makanya Mas Pulung Jati. Marah yang rusak mas, ini hanya segelintiran oknum kok sebenarnya mas. Yang merusak citra benda-benda kayak begini itu hanya segelintiran oknum. Itu merusak. Model-model kayak begini itu segelintiran oknum. Tidak semuanya. Tidak semuanya ahli-ahli spiritual itu begitu mas. Hanya segelintiran oknum. Itu yang merusak begitu. Merusak keyakinan, merusak kepercayaan itu hanya segelintiran oknum. Rusak oleh oknum-oknum tersebut. Makanya orang kalau tidak mau belajar, mudah jenengan tercuci otaknya. Mudah sekali jenengan tertipu oleh oknum. Berkali-kali saya bilang oknum. Mudah sekali mas. Tidak semuanya ahli-ahli spiritual
begitu enggak semuanya. Hanya segelintiran lah. Yang segelintiran itu memang berkamuflase. Wah, bisa menipu pandangan mata dengan berbagai macam cara. Mungkin dengan cara penampilan dibikin wow begitu, biar orang itu melihat dirimu itu terkesan menarik. Wow, wis orangnya, wis banyak. Itu Mas Lupi dari Jawa Timur, Malang hadir plat N. Dari Agus Sustanto like 3. Kok hanya 3 Mas? Pelit amat sih. Kasih jempol ya berapa rak? 100 atau berapa? Kopi kula pun telas Gos. Mengedan gawene no. Ben nunggu nganti tutuk. Baru nunggu ora tutuk setengah-setengah kuwi lak gagal paham. Masuk Indro Prasetyo. Nek ngono wae sing tutuk engko lak gagal paham engko. Gawene. Kalau mendengarkan nanti sepotong-sepotong, nanti terjadi miskomunikasi, gagal paham, akhirnya hujat menghujat. Ini yang saya omongkan kebenaran Mas, bukan suatu cerita-cerita bohong, cerita-cerita fiktif. Kowe iki gampang mengkapusan dunia lain. Kowe kulino nonton stasiun TV dunia lain dong. Makanya otakmu tercuci jine pocong wae. Otakmu isine tercuci jine pocong wae. Pocong genderuwo. Tuyul. Tapi ya film-film di Indonesia bikin acara begitu adalah merusak otakmu toh. Indonesia gue kalau bikin film ya kayak begitu, alah merusak otakmu gue. Kalau pengen melihat pocongan gampang Mas. Nanti kalau mau nanam padi lah itu pocongan banyak di sawah. Pengen lihat pocong kan? Itu kalau mau nanam padi di sawah banyak, mau minta pocong berapa? Sampai puluhan bahkan ratusan pocong itu kalau mau nanam padi itu para petani. Itu pocong ya itu goblok. Orang-orang Indonesia itu bodoh sama acara-acara di televisi. Saya itu kalau melihat acara itu Mas, iki acara opo? Acara kok ramu tuh wong ini aku. Ora nek bobote blas, merusak otakmu kuwi. Mas Pulung Jati pitakunan kok dorane sing jelas to Gus. Aku dhewe bongkok. Orang-orang Indonesia itu terhipnotis akan suatu acara Mas. Makanya kemana-mana pikirannya itu yang dia tonton itu dia selalu bawa. Misalkan jenengan nonton acara televisi, acara yang dunia lain, pikiranmu itu sudah terbawa itu. Sebenarnya kamu itu sudah kena sihir itu Mas. Kamu itu tidak tahu masalah sihir sih. Sihir itu seperti itu, merusak otakmu, pandanganmu. Merusak otakmu, pandanganmu itu saking seringnya melihat acara-acara tersebut. Lah pikiranmu itu terbawa ke alam nyata. Lah pikiran kita itu seperti hologram. Lah setan itu mempengaruhi kita lewat pikiran kita. Apa yang kita bayangkan dengan acara yang kita lihat. Lah pikiran kita itu terlihat seperti hologram. Akan nampaklah suatu gambaran yang ada yang kamu lihat itu. Ya, masalah begituan aku paham dong men. Masalah-masalah begituan ya aku paham betul dong. Apa yang kamu lihat
Apa yang kamu lihat itu akan terbawa, entah itu di alam mimpi atau alam nyata. Itu bisa terlihat karena terganggu otakmu. Kamu sering nonton acara itu terbawa itu. Nah, itulah namanya sihir begitu. Tuh sihir mas, itu manipulasi setan untuk merusak otakmu. Manipulasi setan merusak otakmu itu. Makanya setan itu berbagai macam cara untuk merusak otakmu itu. Acara di Indonesia yang laris itu sih masalahnya. Aku sih gak nyalake acarane, sing tak salahke sing nonton kuwi lho. Goblok-goblok lah. Acarane gak salah mas, cuman sing salahke sing nonton. Goblok sing nonton kuwi. Pikiran kita tuh seperti hologram. Apa yang kita tonton sehari-hari, apa yang kita lihat sehari-hari, itu akan nampak di hologram kita. Bayangan kita terlihat. Begitu. Makanya kalau tonton itu yang bermutu, kalau nonton acara itu yang berbobot, biar kamu itu cerdas, biar kamu itu pintar. Modar gue diapusi acara kapok. Begitu ada corona, ekonomi ndak punya, nangis. Itu saking gobloknya orang-orang Indonesia kebanyakan. Tontonannya lo kayak begitu kok. Gimana mau berkembang? Tontonannya kayak begitu. Gimana mau berkembang men? Ekonomimu ya kan susah terus. Yang ditonton ya hanya itu. Gimana mau maju rakyat Indonesia men? Gimana mau maju orang Indonesia? Ya tontonannya kayak ngono. Mas Anwar hadir, Mas Pulung Jati, orang Indonesia yang ditonton ya itu kok. Gimana mau maju? Yang ada apa? Akan terpuruk ekonomimu men. Ekonomimu semakin terpuruk karena yang kamu lihat itu terus. Nggak maju pikiranmu. Loh, model-model kayak bajing-bajing. Aku hafal kabeh mas. Untuk merusak generasi-generasi bangsa, yos kui dibikin suatu acara biar otakmu orang Indonesia itu tidak maju, tidak berkembang. Makanya orang Indonesia itu sekarang terdesak, terpuruk ekonominya. Ya saking gobloknya orang Indonesia kebanyakan. Dicuci otaknya berkat acara. Aku itu mas, hampir 15 tahun aku tidak pernah nonton TV aku. Acaranya itu tidak ada yang bermutu kok, tidak berbobot untuk bikin motivasi sama warga-warga Indonesia, sama rakyat Indonesia. Itu tidak ada yang, acaranya itu tidak ada yang membangun. Tidak ada yang membangun acaranya di televisi itu untuk membangun karakter rakyat Indonesia seperti ini, untuk membangun karakter orang-orang Indonesia biar bangkit ekonominya. Acara di TV itu ya Allah, itu membodohi otakmu mas. Makanya saya tuh 15 tahun tidak pernah nonton TV aku. Tidak pernah nonton TV aku mas Pulung Jati. Tidak mau aku dicuci otakku. Saya tuh makanya kalau ekonomimu terpuruk, itu berkat apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton. Nanti akan terbawa kok, kamu terhipnotis dengan acara itu. Kalau tontonanmu bagus, apik, membangun, lah disitulah otak-otakmu itu terbangun. Kalau tontonanmu itu hanya Andin saja sama itu, mutar gue.
Saking bodohnya orang, Mas. Bodoh nih. Orang-orang Indonesia kebanyakan loh, bukan semua loh, Mas. Kebanyakan loh. Makanya ekonomi kita itu terjajah berkat manipulasi mereka untuk merusak otaknya orang Indonesia. Makanya dibikin acara. Dibikin acara-acara yang mengganggu pikiranmu. Tidak berkembang nanti pikiranmu. Bahkan kebudayaan Indonesia saja itu hampir tidak pernah ditayangkan di televisi loh. Hampir tidak pernah loh. Hampir loh. Jarang-jarang loh dibikin di acara televisi yang membangun karakter-karakter bangsa Indonesia biar cinta akan budayanya. Itu hampir tidak pernah ditayangkan. Karena kalau ditayangkan, orang akan cinta sama budayanya. Mereka cerdas loh, Mas. Untuk merusak generasi bangsa itu cukup dilihatkan sinetron. Makanya bangsa Indonesia itu menjadi bodoh itu berkat apa yang dia tonton. Kalau yang dia tonton itu membangun, dia akan terbangun otaknya. Loh, otak itu otomatis kok, Mas. Apa yang kamu lihat, disitulah nanti otakmu itu. Makanya ayo debat karo aku ngono. Jare sing pinter-pinter, ayo debat karo aku. Makanya ekonomi Indonesia terpuruk, jangan salahkan kahanan yo. Jangan salahkan Tuhan yo. Salahno awakmu dhewe, Mas. Makanya kalau ekonomi kita itu terpuruk, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri. Kalau saya itu tidak suka dengan acaranya, saya tidak nonton, Mas. Hampir 15 tahun saya tidak nonton TV. Acaranya tidak ada yang masuk di otak saya ini. Tidak membangun acara-acara itu. Makanya ekonomi Indonesia terpuruk. Makanya itu, Mas Bulung Jati, mereka itu merusak budaya kita. Hampir budaya-budaya kita itu hampir punah karena hampir tidak ditayangkan. Begitu loh, Mas. Mereka merusak pikiran-pikiran kita, budaya-budaya kita itu lewat media. Entah itu media elektronik, entah itu media kertas. Nah, mereka merusak begitu untuk merusak generasi bangsa biar lupa akan sejarahnya. Makanya saya itu mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan dirimu itu biar cinta akan budayamu, budaya negerimu sendiri. Kalau kamu ngaku cinta NKRI, cintailah budayamu sendiri. Kalau kamu ngaku NKRI, kamu tidak cinta akan budayamu, alah, jangan ngomong NKRI di depan saya, Mas. Jangan pernah ngomong NKRI di depan saya. Kamu saja di rumahmu aja tidak punya keris kok. Cinta budaya, cinta NKRI bagaimana aku? Saya tanya pada dirimu, kamu orang Jawa bukan? Aku, iya, saya orang Jawa. Di rumah kamu ada keris tidak? Katanya keris sirik. Sirik dari mana aku? Itu keris itu sejarahnya ada. Waktu zaman penjajahan dulu Belanda, apa senjatanya mbahmu? Senjatanya mbahmu kuwi mung keris, tombak, aret, bambu runcing. Apa saja yang ada di situ, itulah senjatanya mbahmu untuk menumpas para penjajah. Bangsa yang terjajah paling lama sendiri
itu adalah Indonesia. Makanya Indonesia itu terkenal kuat karena dijajah 350 tahun. Saking kuatnya kok Mas. Wong Indonesia itu saking kuatnya dijajah 350 tahun. Senjatanya mbahmu kuwi banyak. Cintailah itu. Tidak saya anjurkan kamu untuk percaya dengan senjatanya, tapi percayalah. Tapi senjata-senjata ini dulu bekas untuk menumpas penjajah. Kolonial Belanda dulu takut sama golok, keris, tombak, bambu runcing, ketapel, pelindung barang. Wah, takut Mas. Ngono Mas. Ben cinta akan budayamu sendiri. Ngaku wong Jawa nak di rumahmu kalau ndak ada keris. Saya suruh itu pandai-pandai besi keris-keris, yang penjual keris-keris lari sono, tukar sono. Beli keris itu pajang di rumah. Itu untuk mengingat sejarah nenek moyang kita dulu. Sampai direwangi ngeteh gulih, sampai direwangi menumpas darah, itu lewat senjata itu. Tidak saya anjurkan untuk berbuat syirik, Mas. Begitu Mas. Bisa dimengerti Mas? Makanya itu Mas Pulung Jati, ya Allah, lah itu segelintiran oknum itu kok merusak, katanya itu syirik kok. Lo syirik dari mana? Saya ngomong jangan percaya dengan bendanya. Percayalah, tapi ini senjatamu dulu mbahmu, untuk pengingat-ingat, untuk sebagai tanda. Oh, tiba mbahku dhisik iki senjatane numpas Belanda iki yo mung nganggo keris iki to. Sungguh luar biasa Mas. Sulit dibilang kata-kata. Senjata dulu sudah modern Mas. Meriam, pelor, itu kalau zaman dulu itu sudah modern. Tapi kenapa kok kalah dengan senjata itu? Dengan senjata keris atau bambu runcing? Kenapa kok bisa kalah Mas? Itu bukan karena saktinya bambu runcing atau kerisnya, tapi berkat tekad dan semangat juang para bangsa Indonesia. Itu berkat tekad semangat juangnya, bukan karena di bendanya Mas. Karena benda wong bahan-bahan dhisik senjatane mung kuwi untuk mengusir para penjajah. Senjatane mung kuwi. Ngoten. Biar kita tuh ingat akan sejarah, cinta akan budayanya sendiri. Jarang-jarang loh ada orang Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Mas, rumah-rumah hampir jarang-jarang ditemukan keris Mas. Padahal itu kalau itu bukan masalah syirik atau enggak Mas. Enggak saya anjurkan untuk kamu berbuat syirik pada benda kok. Cuman sebagai tanda. Oh iya ya, saya menikmati kemerdekaan ini berkat senjata ini dulu, untuk mengusir para penjajah. Sungguh aku begitu lancang sama leluhur saya. Saya sampai bagaimanalah, sulit untuk dibilang kata-kata Mas. Generasi-generasi sekarang rusak. Generasi-generasi sekarang rusak. Gitu Mas Lupi. Udah saya klarifikasi semua. Makanya saya anjurkan, kalau ada pandai-pandai besi yang jual-jual keris yang ada di pinggir jalan atau pasar malam atau bagaimana, lari sono dagangannya Mas, tukonono Mas. Kamu pajang di rumah. Untuk aksesoris yo bagus sekali. Tinggo aksesoris yo apik banget keris kuwi. Tinggo pajangan hiasan rumah, indah sekali Mas. Tinggo hiasan rumah, buat pajangan, aksesoris enak.
Begitu mas. Tidak saya anjurkan untuk berbuat syirik sama benda tersebut. Begitu Mas Lupi klarifikasi saya. Karena mbah dulu kita itu kenapa kok dibilang sakti? Itu bukan masalah ditembak gak tedas apa ora mas. Bukan masalah ditembak dia kebal senjata atau enggak. Itu cerita mbah saya mas. Umurnya mbahku kuwi 107 baru meninggal. 107 baru meninggal. Itu cerita mbah saya itu mas. Sampai pelor itu Belanda itu masih habis mas. Sampai pelor Belanda itu habis. Mbah saya dulu ditembak, dia tidak mati mas. Kalau belum senjatanya itu menghunus di dadanya Belanda, tekad mbah saya itu aku rong mati. Nek rong aku mateni kowe Belanda. Ayo habiskan pelormu. Tembak saya. Sampai mbahku itu ditembak berkali-kali mas. Begitu sudah senjatanya mbahku menusuk dadanya Belanda, mbah saya baru meninggal mas. Kena tembakan mas berkali-kali. Mbah saya yo tembus sampai londoi gedek-gedek mas. Ini orang ditembak berkali-kali kok tidak mati. Karena mbah saya dulu punya semangat yang tinggi mas. Aku nak rong iso mateni kowe londo, ora bakalan aku mati. Ora bakalan aku mati. Nak rong senjata aku kita mancep yang dodomu. Baru saya bilang Allahu Akbar. Kata terakhir mbahku. Itu yang cerita mbah saya sendiri. Soal kebenaran benar atau enggaknya saya juga enggak tahu. Itu cerita dari mbah saya. Ceritanya mbahku ngono. Dia menghunuskan pedangnya itu, senjatanya itu ke dadanya Belanda. Apa kata yang dia pelakir? Allahu Akbar, merdeka. Baru mbah saya mati sama Belanda itu. Jadi antaranya mbahku karo Londo mati bareng. Mbahku tuh tembak mas, sampai peler Belanda itu habis. Sampai kebingungan, gedek-gedek Londo. Iki wong kok ditembak sama no peler kok gak mati-mati. Ngoten niku mas. Sampai kebingungan Belanda itu. Itu yang cerita nenek saya loh mas. Soal bener atau enggak aku enggak tahu. Itu yang cerita nenek saya sendiri. Ngoten niku mas. Makanya orang dulu itu berkat tekad semangat juangnya. Itulah semangatnya itu mas. Tekad semangat juangnya. Bukan masalah orang dulu sakti atau enggak mas. Sakti itu karena ditekad semangatnya mas. Makanya jangan tertipu dengan oknum. Ngerti loh mas. Bacok gak tedas, tembak ra tedas, itu bohong. Bacok gak tedas, tembak ra tedas, itu bohong mas. Dari mas wis ora sabar sampean duwe keresake gak mas. Kalau saya bilang ya untuk apa? Kalau saya bilang ndak punya, ya mau apa? Mas sabar. Kalau saya bilang ya, mas sabar mau apa? Kalau saya bilang ndak punya, lah mas sabar juga mau apa? Dari Mas Lanang Busu, salam dari Banten. Siap 86 mas. Yang saya omongkan itu kebenaran mas, bukan hanya cerita bohong. Makanya saya itu apa ya mas ya, Mas Pulung Jati. Anak cucu mbah saya itu banyak mas. Anak cucu mbah saya itu banyak.
cucu yang paling ditresnani itu saya sendiri, Mas. Itu menurut cerita loh, Mas. Saya tuh yo ndak tahu, aku mbahku sing kaya ngopo aku gak ngerti. Wong bapakku ditekoni mbah ora ngerti. Karena waktu ditinggal mati oleh bapake pakku. Kuwi katane bapakku jek cilik. Umur setahun katane. Gak ngerti. Ngoten lho, Mas. Katane mbahku ki lho. Cucune, putune sing nuruni suarane gemuntang yang punya keberanian ya mung kowe dhewe le. Putuku liyane gak enek sing nuruni kaya bojone mbahmu iki ya mung kowe. Wonge pendek, kekar ya kaya iki. Ngoten, Mas. Ceritane mbahku ngono kuwi, Mas. Aku sendiri mbahku dhewe ya ndak tahu. Ngono, Mas. Dadi sing nuruni swara, fisik, keberanian ku ya mung aku dhewe di antara sekian banyak cucunya. Ngoten. Begitu. Wandel wonge. Makanya bahasanya dulu itu, Mas. Itu kalau menurut cerita loh itu, Mas. Aku dulu ya gak ngerti, Mas. Ceritanya mbahku kuwi bener atau ndak. Saya juga ndak tahu. Dari Mbak Ririn, Mbak Riandani, nje. Bener atau ndak saya ndak tahu, Mas. Itu hanya cerita mbah saya. Jadi mbahku kuwi wong keraton, Mas. Ceritane ngono, wong keraton. Dia punya pangkat di keraton itu. Di keraton itu dia punya pangkat Ki Demang. Mbahku dhisik iki. Jenenge sapa aku gak ngerti lah. Pangkate mbahku Ki Demang, Mas. Ning nggon keraton kuwi Demang pangkate. Dulu kan masih keraton, Mas. Kerajaan dulu. Pangkate mbahku kuwi. Dadi mental keberaniane mbahku kuwi. Ceritane nurun ning aku, ceritane mbah saya itu. Heeh, 107 baru meninggal. Jadi waktu penjajahan Belanda sampai Jepang, heyo, mbahku kuwi menangi, Mas. Dulu kan masih kerajaan. Pemerintahan Belanda dipimpin Bapak Presiden Soekarno kan. Waktu pemerintahan Belanda kan. Dulu company kayak begitu kan masih kerajaan itu. Ceritanya kayak begitu. Aku dewe juga ngerti, Mas. Itu hanya cerita dari nenek saya. Ceritanya ngono kuwi, Mas. Soal bener apa ora aku yo gak ngerti, aja nyalahke aku. Aku mengkrungu ceritane mbahku. Nek masalah los, Mas. Masalah los, mbahku dhisik los tenan, Mas. Mbahku dhisik los banget. Mbahku dhisik iki paling benci karo oknum, Mas. Oknum kuwi nyate mbahku iki cara-carane. Cara-carane mbahku kuwi diasingkan ngono lho. Karo kanca-kancane. Disingkirke nek cara-carane ngono kuwi. Ya kaya pokoke mbahku kuwi nek oknum gak seneng. Mas Ulung Jati. Nek ana oknum sing sekirane melenceng nang mbahku gak seneng. Disikat kuwi. Nek cara mbahku disikat. Diajar entek-entekan. Mbahku kuwi ngalor ngidul, wah diakoni, Mas, pendekar. Dhewe, Mas. Mbahku kuwi kon golek bola akeh no, gak gelem. Dia pilih menyendiri. Gak gelem golek kanca kene apa gak. Ya kaya aku, Mas. Kan golek bola kene moh aku. Seperti saya. Yang ngendi-ngendi yang mbahku dhewe. Mbok neng ngendi kalau dia punya keinginan, kalau belum terpenuhi, mbahku wejar terus. Jelas pokoknya.
akui kalau orang-orang dulu itu mas, betul, memang betul-betul orang-orang dulu itu cara-caranya bahasanya sakti-sakti itu betul. Karena tirakate orang dulu itu kuat-kuat. Tirakate orang dulu itu kuat-kuat. Paribasane poso dilakoni sampai beberapa hari, kuat-kuat. Orang dulu itu takoni mas, kuat-kuat tenan. Sampai mbah kuwi ditembak berkali-kali, sampai pelore Belanda kuwi entek, ora mati-mati. Baru menghunuskan pedangnya itu, senjatane kedadane Belanda, mati bareng karo Belandanya itu. Enak cara bahasane londo nih Bang. Makanya kalau saya itu bikin live streaming mas Pulang Jati, saya itu beri tulisan ngolah rasa temu rasa. Jadi temu rasa ngolah rasa. Makanya saya omongkan di situ. Nah, jadi kalau ada live streaming dari akun Facebook saya, itu ada tulisan temu rasa ngolah rasa. Lah di situ ada penjelasan, klarifikasi semuanya begitu. Makanya Mbak Ririn, saya itu ibaratnya apa ya Mbak ya, saya itu enggak mau apa itu teman banyak, itu enggak mau. Saya itu lebih baik punya teman satu yang berbobot daripada punya teman 1000. Saya lebih baik punya teman satu yang berbobot daripada punya teman 1000. Kalau saya loh, kalau menurut saya begitu. Ngapain teman banyak-banyak? Teman banyak kopong kabeh. Teman banyak, kita duduk bersama bisa tusuk-tusukan. Ngalor ngidul bareng, ngetan ngulon bareng. Kuwi iso tusuk-tusukan kok. Wong saiki. Makanya mencari teman sejati itu susah. Makanya saya tuh enggak punya teman banyak. Kru, anggota udah ada. Aku lebih baik sendiri kok. Teman banyak ngapain? Wong teman banyak wong ya kopong kabeh. Ora ana isine. Lah wong saiki teman banyak kopong kabeh, isinya ndak ada. Seperti buih di lautan, kaya untuk anane. Punya teman banyak ning untuk itu ndak ada bobotnya sama sekali. Sampai untuk itu memenuhi dunia, ditimbang ya ora enek bobotnya. Lebih baik punya satu teman itu yang berisi daripada punya teman 1000. Gampang gua pojak rembukan rasa sering. Ngapain punya teman banyak? Makanya Mas Pulang Jati, orang itu banyak orang yang memburu saya mas. Banyak orang yang memburu saya, hanya pengen sekedar ngopi bareng, hanya sekedar ngajak duduk bersama. Yang buru saya itu banyak. Karena orang-orang yang mempunyai akan spiritual begitu tuh langka mas. Di Indonesia hampir langka. Makanya saya itu diburu orang. Kadang pengen foto bareng, kadang hanya sekedar ngopi, duduk bersama, cerita-cerita banyak. Kalau semuanya itu saya penuhi mas, saya tidak kerja. Banyak orang yang pengen ngobrol, jagung-jagungan, sekedar cerita, itu banyak sekali. Orang kayak saya itu diburu. Di Indonesia itu langka mas.
langka sekali di Indonesia. Yang mempunyai wawasan luas susah. Itu semboyan saya dulu, Mbak Ririn. Semboyan mbah saya dulu begitu. Semboyane mbahku kuwi, wah luwih becik aku duwe kanca siji. Sing enek bobote ketimbang kowe ndek kanca keh ning untuk. Ngono kuwi mbahku dhisik ngono kuwi ceritane. Seamun jaluk bayar. Tak gemar apa Kang? Grab jagung makan dan Edan Mas Pulung Jati kowe iki edan mau waras. Dikandani nek edan pikiramu aja edan hatimu kok. Kok malah edan dua-duanya. Edan no pikiramu, tapi aja edan hatimu. Kalau sampai itu edan dua-duanya, stres kowe wong saiki. Wedan loro-lorone pikirane yo edan, atine yo edan. Stres akhirnya. Edan no pikiramu, tapi aja edan hatimu. Nek sampai hatimu iku edan, waduh, wis gak kelingan Tuhan kuwi, Mas. Tenan kuwi, Mas. Zaman sekarang sudah terbukti kok itu. Omongan saya dulu terbukti nyata itu. Orang-orang sekarang itu do edian dua-duanya. Wedan pikirannya yo edan hantine. Mas, nah aku tak gawe edan pikir aku, Mas. Tapi hatiku waras. Aku jek gemantung ning karo Gusti. Kalau sampai edan dua-duanya, orang bisa ndak inget Tuhan, Mas. Stres, Mas. Akhirnya gampang bunuh diri, gampang ngeluh, gampang apa-apa nih. Karena hatinya sudah ndak ada Tuhan di situ. Ngono, Mas. Nah aku loh, nek wong liya mbok. Kalau saya begitu. Pikir aku tak gawe edan. Ning hatiku waras. Hati mbang kowe. Edan loro-lorone. Wah, edan pikirane. Matine ya edan. Makanya nyanti-nyanti gue lho, Mas, tak gawe edan aku. Tak gawe kaya wong edan. Sampai ditiru karo Gub Mistah. Kata-kataku kuwi bajiro tok Gub Mistah yo. Jiplak kata-kataku ya kowe aku. Tak batin wae. Sampai ditiru Gub Mistah kata-kataku. Apa enak wong edan kena penyakit ngono kuwi. Bajiro tilak kuwi kata-kataku mbok tiru aku. Sampai Gub Mistah bilang begitu. Wong edan. Kata-kataku ditiru Gub Mistah, asem jiplak abjep tahu. Wah, jiro iki kata-kataku dulu aku. Sebelum jenengan dakwah begitu aku wis ngomong kayak begitu. Wah, wong edan aku. Kalau enggak percaya tonton channelnya Gub Mistah yang bicara masalah orang gila. Bajiro iki kata-kataku dulu. Bajiro di gawa Gub Mistah ya ora apa-apa aku ngono. Ben tambah viral. Tobrai aku ngono. Sampai orang gila loh, wong edan ini apa kena penyakit. Pernah melihat orang gila kena penyakit? Hampir ndak ada. Hanya orang yang katanya waras itu yang kena penyakit. Hanya orang yang katanya waras itu yang kena penyakit. Orang gila ndak kena penyakit, men. Walaupun orang gila itu ndak cuci tangan, ndak mandi sekalipun, orang gila ndak kena penyakit. Asemi Gub Mistah jan kowe kuwi ngerekam kata-kata aku to. Asemi. Kata-kataku digawa.
Sing marai gawe viral wong edian sak Indonesia iki ya aku iki lho Mas Pulang Jati. Kata-kata pertama, edian kuwi aku di. Kuwi kata-kataku lho kuwi. Tenang Mas, kata-kata saya itu. Tak gawe kon do edan pikirane, tapi aja edan atime ngono. Nek sampe edan atine, wis bar Mas. Dadiane ya rakus, ambisi, tambahi us, dadi ambisius. Nah kuwi edian atine Mas. Kalau sudah ambisius, dia sudah tidak ada Tuhan di situ. Karena dia sudah ambisius. Sudah tidak kenal itu namanya teman, sudah tidak kenal itu namanya saudara, sudah tidak kenal itu namanya Tuhan dan saudara. Kalau sudah rusak itu hatinya, ambisius itu namanya. Nah, itu silakan bagi para pemirsa, nek kowe arep edan pikiramu, silakan. Jangan sampai kamu edan hatimu. Rusak kuwi Mas. Sekarang terjadi edian hatine kowe. Wah, bingung. Mok kowe aku. Hatimu salah edian aku. Apa dora kelingan Tuhan mau bicara? Anak corona bingung. Anak corona ndak usah bingung. Hadapi. Ada corona itu ndak usah bingung. Hadapi men. Selamanya kalau pola pikirmu kayak begitu, corona itu ndak bakalan hilang. Sampai kiamat pun nggak bakalan hilang corona itu kalau pikiranmu kayak begitu. Kalau pikiranmu kayak begitu, nggak bakalan hilang ini corona. Nggak bisa memastikan ini corona sampai berapa tahun, nggak bisa. Itu sudah menjadi siklus men. Kamu mau menghindar di mana? Kita itu sudah hidup berdampingan. Sama yang namanya sel-sel bakteri penyakit itu sudah berdampingan. Sudah berdampingan. Makanya orang dulu itu kalau dia menguatkan suatu imun, menguatkan imun orang dulu itu, apa rahasianya orang dulu? Oke, nolehmu nganggone poso le. Banyak-banyaklah kamu berpuasa, prihatin. Nah itu resepnya orang-orang dulu untuk menangkal semua pagebluk. Menangkal semua bakteri, semua sel-sel. Orang dulu itu sudah cerdas-cerdas. Nggak kayak orang sekarang. Wah, sekolah dhuwur-dhuwur yang atine bosok. Wong saiki sekolah dhuwur-dhuwur yang atine bosok. Mbah-mbah kita itu orangnya tidak berpendidikan, tapi seolah-olah ngerti sak durunge winare. Jadi masa depan yang akan datang seolah-olah ibaratnya mbahmu itu sudah tahu. Makanya orang dulu itu sudah mempersiapkan dengan adanya pagebluk. Mbahmu itu sudah ditantang mandaran. Ayo ndang tirinyo. Mbahmu dhisik iki rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Mati urip kersane Gusti. Madhep mantep marang sing kuwasa. Mbahmu dhisik ngono kuwi. Diadepi ngono. Namanya bukan corona tapi pagebluk. Paceklik nek ngandakne wong dhisik kuwi. Nama-nama corona kan bahasa-bahasa kolonial Belanda. Kuwi kok otakmu kok dirasuki wong ngono ya. Itu wabah pagebluk, namanya wabah. Nama itu akal-akalane COVID-19.
adanya corona, ndak usah panik men, hadapi saja. Jadikan corona itu sahabat, teman. Makanya jangan kamu benci setan. Setan itu jadikan teman. Karena setan, kalau kamu musuhi, setan akan menggugat mahkamah konstitusi Tuhan sana. Setan itu tidak mungkin berani sama Tuhan, mas. Sekalipun bahas setan jenenge Dajjal, tidak mungkin berani sama Tuhan, mas. Ora mungkin wani, mas. Hanya orang-orang yang ambisius itu yang berani sama Tuhan. Dajjal setan tidak mungkin berani, mas. Arep piye, mas? Hanya orang-orang ambisius itu yang berani sama Tuhan. Karena setan itu ya ciptaannya Tuhan. Kita hidup harus berdampingan. Makanya setan itu jadikan sahabat, temanmu. Alah podo-podo ciptaan Tuhan we ya saling membenci bagaimana sih? Lah setan ciptaannya siapa? Ciptaan Tuhan juga loh. Kamu membenci setan, berarti kamu membenci Tuhan. Lah setan ciptaannya siapa? Kenapa setan kamu benci? Kenapa itu? Ayo, ini digunakan ini. Kenapa setan kamu benci? Gunakan akalmu ini. Karena makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Manusia itu diberi akal. Selain manusia, tidak diberi akal. Makanya makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Manusia diberi akal ini untuk berpikir secara cerdas. Bukan menjadi manusia bodoh. Kayak orang-orang sekarang itu banyak manusia bodoh. Sesama ciptaan Tuhan, kenapa kita saling membenci? Sesama ciptaan Tuhan. Semua yang ada di alam dunia ini ciptaan Tuhan semua. Makanya jangan kamu benci setan. Jadikan setan itu teman. Mas Eritri, Mas Nur, jangan benci setan ya. Nanti setan akan menggugat loh. Makanya dengan adanya corona ini, untuk menjadikan kecerdasan otakmu, dengan adanya corona ini, jangan disalahkan coronanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Ini menurut saya loh mas yo. Ini menurut pandangan saya loh. Dengan adanya corona ini, mungkin ini salah satu doanya setan. Mungkin itu menurut saya loh. Menurut saya begitu. Menurut pendapat saya begitu. Mungkin dengan adanya corona ini salah satu doanya setan terkabul mungkin. Karena apa? Kita sholat saja di masjid-masjid dulu sebelum ada corona, sampai setan itu tidak bisa masuk. Hayo sop-sop dirapikan, jangan sampai setan masuk di kalangan kita. Coba itu yang dulu sebelum ada corona loh, yang sholat-sholat sampai sopnya itu dirapatkan begini, Arab Allahu Akbar begini, bergerak susah. Lah sekarang corona harus ada jarak kalau sholat. Nah, mungkin ini salah satu doanya setan terkabul. Setan juga mau sholat, dia juga mau sholat. Kenapa kamu halang-halangi? Dulu sebelum ada corona kan, sampai sop-sop dirapikan. Sop-sop dirapikan, jangan sampai setan masuk di kalangan kita. Waktu sholat dulu kan begitu kan. Ini kan, sampai setan mau sholat saja tidak bisa, tidak boleh, jangan masuk ke masjid. Gitu, Mas Heri, Mbak Cynthia, setan di mana? Setan ya dirimu sendiri kok. Setan di mana? Saya ini juga termasuk setan. Kalau ditanya setan, setannya siapa?
Ya dirimu itu setan. Ya saya ya setan. Sesama setan kok. Saling menghujat. Bener kan? Kalau mau kita sholat, ayo. Apa jawab imamnya? Ayo sop-sop dirapikan. Jangan kasih jarak. Nanti setan akan masuk di tengah-tengah kita. Loh, kita sudah prasangka buruk sama setan. Kita sudah prasangka buruk. Kenapa tidak prasangka baik? Kenapa kalau tidak mempunyai prasangka baik sama setan? Ya, kok setan mau sholat bagaimana? Kalau dia setan mau sembahyang sholat di masjid itu, kenapa tidak diberi tempat? Sampai sop-sop dirapikan, sampai rapat begini, mau angkat tangan begini saking kesulitan. Kesulitan kan begini. Nah, sekarang sholat harus ada jarak. Sekarang begitu ada corona, sholat jangan rapat-rapat, ada jarak. Nah, coba dipikir pakai akal ini. Mungkin ini salah satu doanya setan. Lah ya makanya itu Mas Bolong Jati. Pernah terlintas enggak itu di pikiran kita? Karena kita sudah prasangka baik sama dulu kita prasangka buruk dengan setan. Setan mau sholat saja sampai tidak bisa. Sampai terhalang itu. Sopnya saking rapat. Arep obah ra iso Mas. Arep ngangkat tangan wis nyenggol kancane. Abot. Kalau sekarang longgar. Mau begini longgar. Kalau sekarang sopnya harus ada jarak. Jangan sampai rapat. Minimal 1 meter jaraknya. Hayo, dipikir dahulu. Kita diberi akal ini untuk berpikir tentang kecerdasan. Pikirlah dengan akal logika. Oh iya ya, mungkin ini salah satu doanya setan terkabul. Nah, setan kan menggugat sama Tuhan sana. Ya Allah, kenapa aku sebagai setan saya dibenci manusia? Aku diciptakan untuk apa? Misalnya, ini cara pendapatku loh Mas. Cara pendapatku mungkin begini. Ya menggugatnya mahkamah Tuhan. Ya sudah. Apa yang kamu minta ke saya? Ya Tuhan, setan ya berdoa sama Tuhan toh. Wong itu ciptaannya. Semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini, semua juga minta doa sama Tuhan. Sekalipun itu setan sendiri, sekalipun dajjal sekalipun, tetap dia minta doa sama Sang Maha Pencipta. Tidak mungkin berani Mas. Nah makanya itu Mas Bolong Jati, ini untuk kecerdasan berpikir Mas. Ini kalau ditanya masalah itu, masalah corona, kalau ditanya itu ke saya, itu menurut pendapat saya. Ya kalau pendapatnya berbeda, ya monggo. Itu pendapat saya kok. Soal itu benar atau enggak, kita enggak bisa memastikan. Itu hanya bayangan atau anuku saja. Mungkin ini dengan adanya corona ini mungkin salah satu doanya setan terkabul. Nah setan kamu benci, sedangkan setan aslinya tidak kamu benci. Setan asli siapa? Ya kita ini setan asli. Kita ini loh Mbak Santia. Ya saya ini setan asli. Ya kita manusia itulah setan asli. Karena manusia itu sudah prasangka buruk sama sesama ciptaannya. Alam jagat raya itu kan banyak ciptaan sama kuasa semua, baik tanaman, hewan, yuk apa saja lah.
makhluk-makhluk gaib semua. Itu ciptaannya semua. Dia tetap dia takut Mas sama Allah, itu takut kok, tidak mungkin berani. Dia juga berdoa semua. Entah doanya apa, yuk kita tidak tahu. Ya tidak tahu masalah gaib, yang tahu kan Gusti Allah dewi. Masalah gaib kan yang tahu Gusti Allah dewi kan. Hewan yo berzikir, tumbuh-tumbuhan yo berzikir, semua ciptaan yang ada di sini itu berzikir semua. Lah berzikirnya bagaimana toh? Ya mungkin berbeda dengan cara manusia. Caranya apa ya saya tidak tahu. Masalah gaib jangan tanya ke saya, yang tahu cuman Tuhan Mas. Tuh loh Mas, kalau menurut pendapat saya begitu Mas Puranjati. Ya terserah Anda untuk apa itu menyaringnya, itu terserah Anda. Saya hanya menyampaikan. Lah tergantung Anda untuk menilainya. Panjenengan saya menilai, saya hanya ngomong di sini. Ngono Mas. Mas Puranjati, iki nek wong ilmune gak nyanda. Angel untuk gandol yang di sini angel. Angel susah Mas. Itu nek cara bahasa wali no makrifat tok. Nek cara bahasa wali lho, itu makrifat tuh. Yo, semua itu mengandung nek cara berpikirmu ya kaya ngono. Kok dapat bantuan dari pemerintah Mas Nur Fadli. Lah kuwi lek cara pemikir wong dangkal. Pemerintah kok bantu kowe iki? Pemerintah duit saka ngendi wong edan? Pemerintah apa ndek duit? Mas Nur Fadli ya ilmune orang nyanda. Pemerintah apa ndek duit? Kok dapat bantuan dari pemerintah? Pekokno iki. Lah kuwi duit-duitmu dhewe kok iso pemerintah bantu? Lah itu uangmu sendiri kan. Sekarang saya tanya, pejabat pemerintahan yang menggaji siapa? Sing gaji sapa Mas Nur? Sing gaji ya raimu kuwi kok. Lagi wong pekak iki pola pikire ya kulino nonton sinetron ya sing ngene ya. Pola pikir yang danggal. Cetek pikirane. Iki ilmu otak-atik. Mbak Sandi ya wis ilmu otak-atik mbok diolak-walik ya. Singkatane corona iku komunitas rondo mempesona. Ilmu otak-atik kuwi jenenge. Soalnya saya pertanyaannya Mas Nur Fadli kuwi. Wabah corona juga enten berkah Kang. Dapat bantuan dari pemerintah. Kok lah pemerintah apa ndek duit? Sing goblok ki lak pekok utekmu kuwi basakno. Pekok kuwi wong edian kuwi kok menandakan kegoblokanmu sing mbok tonton iku mun andin wae ya. Mergane utekmu basok kowe mbok tontoni sinetron. Lah goblok nek kuwi kok. Pemerintah pun ndek duit pekok iki lha kuwi duit rakyat kok. Wiki pekokmu ra karuan. Oh, alah sing mbok tonton aja sinetron le. Utekmu ya kebak sinetron. Kandhane Mas Puranjati. Aku ditekoni apa ngerti kandhane. Aku turun baku kok los. Wendel lho Mas. Weh.
Gua pekok gue, jangan ngomong Jawa dah. Gua nggak ngerti. Orang gila nih. Itu pertanyaannya Mas komentarnya Mas Nur Fadli. Komentarnya katanya corona itu ada berkahnya juga kalau bahasa Indonesianya. Kok ada berkahnya bagaimana? Katanya dapat bantuan dari pemerintah. Nah, terus saya tanya balik, lah apa pemerintah punya duit? Pemerintah itu enggak punya duit. Loh, lagi lah cara berpikir goblok kayak begini. Pola pikir goblok wih. Kok menuntut saya harus pakai bahasa Indonesia? Wong jenengan ndak bayar saya kok menuntut bahasa Indonesia. Kalau mau nonton ya tontonlah. Kalau ndak mau nonton ya jangan nonton, gitu aja. Kok menuntut saya pakai bahasa Indonesia? Wong dirimu ndak membayar saya kok. Kecuali dirimu membayar saya. Lah saya akan ngomong pakai bahasa Indonesia. Mas Gilang itu ndak menggayar saya kok. Kenapa menuntut pakai bahasa Indonesia? Misalkan Mas Gilang ndak suka dengan cara saya ngomong, ya sudah, cukup ndak usah nonton. Loh, enak toh. Sebenarnya mudah, hidup itu simple men. Yang menjadi ruwet itu adalah dirimu pokoknya. Yang menjadi ruwet itu sebenarnya manusia itu sendiri. Masyarakat Indonesia itu bodoh. Ada bantuan senengnya minta ampun. Itu bukan bantuan. Itu uangmu sendiri. Celok-celok Mas Nur Fadli. Sekarang saya tanya, pemerintah apa punya uang? Nggak punya. Itu uang pajakmu, widetmu. Itu uangmu. Iki goblok ya, aja goblok banget. Makanya otakmu itu jangan sering nonton sinetron. Makanya otakmu itu seperti sinetron. Nah nontonnya itu sinetron terus kok. Makanya ndak tahu kecerdasan. Yang ditonton sinetron Andin. Kayak gini, kayak begini kok Indonesia mau maju. Mau maju dari mana? Oh rakyatnya we kedel uteke. Rakyatnya we bosok pikirane, bosok atine. Rakyat Indonesia juga yang ini kok. Gimana mau Indonesia berkembang? Oh rakyatnya begitu. Berkembang atau tidak itu bukan karena pemerintahannya, tapi rakyatnya. Kalau rakyatnya itu mau berkembang, pemerintah itu otomatis. Jangan disalahkan pemerintahnya, salahkan rakyatnya. Iki bagaimana kok disalahkan pemerintahnya? Salahkanlah rakyatnya. Kalau rakyatnya itu mau berkembang, pemerintahnya itu otomatis men mengikuti rakyatnya. Oh, rakyatnya pola pikirnya kayak begini kok. Gimana mau Indonesia maju? Yang ada apa? Mutiar. Jangan menuntut kepada pemerintah men. Jangan. Kamu mau demo, mau nuntut sama pemerintah, jangan. Tuntutlah pada dirimu sendiri. Rakyat itu loh. Rakyatnya Indonesia yang pola pikirnya kayak begini kok. Gimana mau berkembang? Ayo diakui saja. Akui saja. Aku itu tidak pernah menyalahkan pemerintahan Pak Jokowi mau pemerintahan siapa, tidak pernah menyalahkan. Yang salah itu rakyatnya. Rakyatnya itu tidak mau disuruh berkembang, itu tidak mau. Rakyatnya itu diracuni sama
Pemikiran-pemikiran yang bodoh. Mas, ndak nyangka loh ya. Ndak nyangka ya Mas ya. Yang bicara di sini itu lulusannya SD Mas. Tamatan pendidikan terakhir SD. Ndak nyangka ya Mas ya. Ndak nyangka ya Mas Pulangjati yang ngomong di sini lulusan SD. Tingkat sekolah dasar. Pendidikan yang paling rendah. Sekolah dasar saya tuh. Kenapa dirimu ndak tiru saya? Kenapa ndak cara berpikirmu meniru saya? Saya tamatan SD Mas. Bukan sekolah tinggi saya itu. Mas Baktiar, tidak ada orang pinter Om kecuali benar sekali Mas. Benar Mas. Cara pikirnya jangan begitu Mas. Cara berpikirnya jangan begitu. Itu kecerdasan kok Mas. Kecerdasan manusia kok. Kanjeng Nabi Rasulullah sendiri mengakui kehebatan orang yang menanam buah kurma loh Mas. Di hadis ada loh Mas. Betul, aku ndak menyalahkan jenengan Mas Baktiar. Tetap yang pintar itu Allah benar. Cuman Allah kan lewat perantaranya. Lewat perantaranya siapa? Nabi sendiri tidak bisa loh Mas. Nabi Rasulullah sendiri tidak bisa loh melihat ada orang yang tanamannya kurma itu kok tumbuh lebat. Buahnya itu kok tumbuh beda dari yang lain. Lah, ditanya itu oleh petani sama Kanjeng Nabi. Apa kok kurma kok isinya kayak gini? Ditanya. Katanya orang itu ditanya oleh baginda Rasulullah, itu dikawinkan itu. Perkawinan silang. Nah setelah itu Nabi tidak berbicara panjang. Nabi terus balik. Setelah tanya itu dijawab oleh petani itu, Nabi langsung balik. Akhirnya orang itu tadi berpikiran, iki apa Nabi Muhammad nesu karo aku ya? Goro-goro kurma tak kawin ke, iso dadi tumbuh kurma itu yang lebat, beda dari yang lain. Setelah sekian bulan atau sekian hari, Kanjeng Nabi Rasulullah datang ke petani itu tadi. Loh, Kanjeng Nabi Rasulullah bingung. Perasaan baru kemarin aku melihat kurmamu itu tumbuh lebat, tapi sekarang kok buahnya kok arang-arang. Iki piye? Apa kurang abuk nek cara basa Jawa nih? Nah kemarin kan saya mengikuti jenengan Kanjeng Nabi. Dan jenengan berarti gak tanya apa-apa langsung balik, berarti jenengan ndak suka. Oh, Kanjeng Nabi minta maaf sama petani tadi. Antum akmaru bi umuri diniakum. Kalau masalah dunia, kamu lebih hebat dari saya. Kata baginda Nabi nongoten niku. Urusan dunia, kamu lebih hebat daripada saya. Kalau begitu, kembangkan urusan dunia, kembangkan. Kamu lebih hebat. Kanjeng Nabi begitu. Bisa dipahami sedulur. Betul Mas, yang tetap Allah tetap betul. Tapi lewat perantara tetap. Bisa dipahami Mas? Mas Sabah tadi Mas Baktiar, mohon maaf fotonya tidak ada. Kalau kata-kata saya salah ya tolong diluruskan. Itulah kalau masalah dunia, Kanjeng Nabi itu bebas, kembangkan dunia. Nah ini orang-orang Islam kebanyakan harus belajar Mas. Orang-orang Islam kebanyakan ini harus belajar. Kenapa? Tidak mau belajar dari nabinya sendiri. Kenapa itu? Nah, hadis itu sekarang ditiru oleh non-muslim Mas. Aku nak nyebut kafir nggak salah.
Nanti ada yang kepo kalau saya nyebut kafir. Sekarang dijiplak karena orang non-muslim. Dunia dikembangkan sama orang-orang non-muslim. Sedangkan orang Islam sendiri tidak mau mengembangkan urusan dunia. Bahwa Kanjeng Nabi itu sudah memberi perintah. Silahkan kamu kembangkan itu dunia. Kamu lebih pintar dari saya. Kembangkan itu. Orang-orang Islam sendiri tidak mau. Rata-rata sudah pasrah, Mas Baktiar. Rata-rata orang Islam sendiri sudah pasrah. Aduh. Cara berpikir kayak begitu kamu dijajah sama orang-orang jahiliyah. Dijajah. Makanya kita harus belajar, Mas. Kanjeng Nabi sendiri yang memberi perintah loh, Gimana Mas Baktiar? Mungkin ada sudut pandang kita yang berbeda. Ya sudah, kita saling menghormati. Anane diarane wong pinter. Makanya itu Mas Nur, kita jangan menyerah, Mas. Kita terus belajar, Mas. Seperti Kanjeng Nabi pesan, carilah ilmu sampai liang kubur. Jangan bosan-bosan untuk cari ilmu, Mas Nur. Karena dengan ilmu dunia bisa kamu genggam, Mas. Dengan ilmu dunia bisa kamu genggam. Ya Mas Baktiar, kalau ada sudut pandang kita yang berbeda, tolong hormati saya, Mas. Walaupun Islam saya itu abal-abal, tapi kalau Islam dijajah, saya juga tidak terima, Mas. Terus terang Mas Baktiar, Islam saya abal-abal. Kadang sholat, kadang ya tidak. Tapi kalau Islam itu dijajah, saya juga merasa tidak terima, sakit hati, Mas. Itu pesan Kanjeng Nabi Rasulullah. Urusan dunia harus kita kembangkan sebagai umat-umatnya. Begitu, Mas. Biar manusia sekarang itu cerdas. Biar menjadi orang Islam yang hebat. Ben kowe dadi wong Islam yang hebat. Seperti sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Rasulullah. Itu hebat-hebat kabeh. Ditakuti seluruh dunia. Dunia mengakui akan kehebatan Umar bin Khattab, sahabat Sayyidina Ali, terkenal seantero jagat. Takut semua sama mereka. Makanya orang Islam harus menjadi tangguh. Jangan lemah. Wong Islam harus berkembang. Jangan sampai kita ketinggalan, Mas. Iya Mas Pulung Jati, aku sudah ngomong jujur, Mas. Engkau ndak orang salah paham dengan saya. Saya sudah ngomong sama Mas Baktiar. Saya ngomong, Mas, sama publik di sini. Islam saya abal-abal. Kadang sholat, kadang yondak. Tapi kalau Islam disakiti, saya juga tidak terima, Mas. Seperti paman Nabi Abu Thalib kan begitu. Abu Thalib kan dia membela Islam sampai mati-matian, Mas. Membela ponakannya Rasulullah. Abu Thalib kan begitu. Membela mati-matian. Kalau ada yang mengganggu keponakan saya, dia jadi urusan dengan saya. Abu Thalib kan begitu kan, paman Nabi kan begitu. Membela keponakannya itu mati-matian. Bahkan nyawanya itu diberikan. Kalau mengganggu keponakanku, lawan aku dulu, kata paman Kanjeng Nabi. Sing ganggu ponakku, lawan aku sih. Ngono kuwi. Nek cara bahasane wong Jawa ngono kuwi, Mas. Kemaki. Ayo, lawan aku sih. Ngono kuwi. Paman Nabi Abu Thalib. Oh begitu Mas Baktiar. Saya ngomong jujur. Kalau ada saya yang salah ya tolong ya dimaafkan.
Kalau ada sudut pandang yang berbeda, ya kita saling menghormati, Mas. Ciptakan kerukunan. Saya hanya pengen orang Islam itu gagah, perkasa. Dia selalu kuat menghadapi semua lini medan. Kuat seperti sahabat-sahabat Rasulullah. Dia kuat-kuat. Begitu, Mas. Ngoten, Mas. Jadi kajenge wong-wong Islam tangguh-tangguh, kuat-kuat. Baik dalam keadaan apapun dia kuat. Seperti Bilal, kuat. Gitu, Mas Baktiar. Tidak saya anjurkan untuk bertindak kekerasan. Itu tidak saya anjurkan. Sekalipun itu sama pemerintah, tidak saya anjurkan untuk bertindak anarkis. Sekalipun sama pemerintah, tidak saya anjurkan itu. Jangan menyalahkan pemerintah. Salahkan diri kita. Kenapa kita tidak mau belajar? Nah, jangan menyalahkan pemerintah. Ya begitu, Mas Baktiar. Saya akui, Mas Baktiar, Islam saya abal-abal, Mas. Saya akui, Mas, itu. Kadang sholat, kadang enggak. Daripada nanti saya di jalan dimana dipanggil ustadz, kiai atau apa, jangan. Saya itu Islamnya abal-abal, Mas. Tapi kalau Islam disakiti, saya juga enggak terima. Akan saya libas oknum-oknum itu, Mas. Akan saya sikat oknum-oknum yang merusak citra Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Islam tidak pernah mengajarkan huru-hara. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau ada, berarti itu oknumnya. Itu merusak Islam. Begitu, Mas. Yang saya sikat itu hanya oknum, bukan Islamnya. Oknum yang merusak Islam itu sendiri. Islam itu adalah toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Itulah indahnya Islam. Islam tidak pernah itu memaksa. Islam tidak pernah itu paten-patenan kane. Tidak pernah ajaran sedikit pun di Islam itu tentang itu semua. Kalau ada orang Islam yang berbuat begitu, jangan disalahkan Islamnya, tapi oknumnya. Begitu, Mas Nur. Mudeng ora kuwi. Nek enek wong ngono coba salahke Islame, salahke oknume. Kok. Ngeten kajenge. Oh, cinta damai, Mas. Islam itu cinta damai. Tidak ada Islam bertindak anarkis, kekerasan, ndak enek. Tidak pernah satu ayat pun mengajarkan begitu. Udah enek. Aku tuh sama orang Islam tuh mah bingung diri. Iki piye to iki? Aduh. Iki live streamingnya di Facebook ini hanya batasnya itu 1 jam, Mas. Aduh, disambung ora. Iku live streamingnya dari Facebook itu hanya 4 jam. Nanti walaupun tidak saya hentikan, itu berhenti sendiri. Disambung ora. Ayo, Mas. Saya orang Solo, Mas Nugraha. Saya orang Solo, Karesidenan Surakarta, Diningrat, Jawa Tengah.